Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sosiologi bersama saya Sir Afdol. Hari ini kita akan membahas materi tentang partikularisme, eksklusivisme, dan pluralisme. Sebelum memulai pembelajaran, kalian pertama kali jangan lupa untuk mengisi absen dengan link yang telah disediakan oleh guru kalian masing-masing, oleh wali kelas kalian masing-masing. Oke, sudah ngisi absen semuanya ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini menjadi lebih berkah untuk kalian dan menjadi lebih paham dan menjadi lebih baik lagi. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama tentang memahami dimensi hubungan antar kelompok, ya. Dimensi apa aja tuh antar kelompok. Yang kedua adalah memahami tentang makna partikularisme, eksklusivisme, dan eksklusi sosial. Nah, jadi ada tiga pembahasan yang baru untuk SMA. Dan di kurikulum 2013 ini materi yang sangat baru. Quotes pada hari ini adalah, hidup ini adalah perjalanan yang panjang di dalam waktu yang sangat sempit. Isilah dengan perjuangan yang membanggakan dan hargai dengan ketulusan cinta. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Dimensi hubungan antar kelompok. Ada beberapa dimensi ya. Dimensi hubungan antar kelompok itu merupakan hubungan antar kelompok yang tidak terlepas dari masa lalu kelompok tersebut. Misalnya, konflik yang terjadi antara pendukung sepak bola Persija Jakarta dengan Persib Bandung, The Jack dengan Viking, yang terjadi turun-temurun. Konflik yang tersebut terjadi tidak terlepas karena faktor sejarahnya, ya, turun temurun, ya. Setiap kali ada pertandingan sepak bola selalu ada yang menjadi korban di sana. Nah, itu dimensi sejarah. Ada lagi dimensi institusional, institusi dalam sebuah struktur di negara. Misalnya di Indonesia nih, kemarin sangat gencar-gencarnya berita tentang cicak versus buaya gitu kan. Kalian masih tahu ya, masih ingat nggak ya apa itu polemik antara KPK dengan Polri ya. Itu dua institusi yang berkonflik dalam suatu negara, dan itu sama-sama institusi penegakan hukum ya. Yang ketiga adalah dimensi gerakan sosial. Apa itu gerakan sosial? Gerakan sosial adalah upaya untuk menciptakan kehidupan menjadi lebih baik ya. Ini bisa kalian lihat gambarnya ya. Ada orang yang sedang melakukan demonstrasi. Ada dua kelompok, kelompok mahasiswa dengan kelompok polisi. Di sini mereka sedang dorong-dorongan pagar. Kelompok mahasiswa, mereka ingin masuk ke dalam gedung DPR yang sedang mereka demo untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tetapi polisi di sini, institusi polisi, menghalangi mereka masuk. Supaya apa? Supaya tidak terjadi keributan dan lain sebagainya. Jadi dimensi gerakan sosial ini adalah hubungan antar kelompok. Untuk dalam sudut pandang mahasiswa ini adalah mereka ingin menciptakan kondisi sosial yang lebih baik. Sedangkan pihak polisi pun ya, mereka juga ingin menciptakan kondisi yang lebih tenang dengan cara biar tidak anarkis. Jadi mahasiswa disuruhlah di luar, dikunci di luar pagar. Jadi itu dimensi gerakan sosial. Ada lagi dimensi perilaku. Bisa kalian lihat di sini dari gambar ini, makna apa yang kalian lihat?
pembangunan infrastruktur terhadap orang-orang difabel. Ya, di sini ya, apakah suatu negara sudah sangat eksklusif terhadap orang-orang berkebutuhan khusus, misalnya trotoar mereka sudah trotoar di dalam suatu wilayah tersebut atau dalam suatu kota negara sudah mampu melayani orang-orang tunanetra, orang yang cacat, yang di kursi roda dan sebagainya, ya, atau transportasi umum. Jadi perilaku, maksud dari perilaku ini bagaimana peran dari pemerintah, ya, dan peran dari masyarakat dalam menciptakan hubungan antar kelompok menjadi lebih dinamis. Atau yang lebih gampangnya, dimensi perilaku juga di dalam sekolah. Misalnya di kelas kalian ada satu anak difabel, misalnya anak autis gitu. Apakah kalian membuli si anak tersebut atau tidak? Jika kalian melakukan pembulian, kalian telah melakukan tindakan eksklusi di sana. Ya, kalian telah melakukan diskriminasi. Nah, tapi kalau kalian mengayomi, mengajak mereka dan menganggap dia setara dengan manusia pada umumnya, itulah yang dikatakan dengan perilaku inklusif, ya. Jadi hubungan antar kelompok ada dimensi perilaku, khususnya perilaku inklusif. Terus ada lagi dimensi perilaku kolektif. Perilaku kolektif ini hampir sama dengan dimensi gerakan sosial, cuman bedanya tindakan perilaku kolektif ini dia lebih anarkis dibanding gerakan sosial. Ketika gerakan sosial ada tipe-tipenya, ada tipe yang damai, ada yang tidak damai, tetapi perilaku kolektif ini lebih condong kepada tindakan yang anarkis. Misalnya ada tragedi kelam di Trisakti 98 gitu. Ini berupa tindakan perilaku kolektif yang anarkis. Anarkis ini tidak hanya di sisi mahasiswa, tetapi di sisi, kalau kita baca sejarahnya, di sisi pemerintah pun melakukan keanarkisannya. Dengan cara apa? Menembak mahasiswa. Kita bisa lihat bukti ada beberapa orang mahasiswa Trisakti yang meninggal dunia. Contohnya Arif Rahman Hakim gitu. Ada lagi dimensi sikap, ya. Rasisme, ya. Rasisme itu apa? Sikap yang tidak mendiskreditkan ras-ras tertentu. Misalnya gara-gara kulit teman kalian hitam, kalian bilang wah negro gitu kan, ya. Atau kondisi fisiknya, gara-gara dia pesek, kalian bilang oh si pesek dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai rasis. Memperolok-olok ciri fisik tertentu, ya, untuk mempermalukan mereka, itu yang dikatakan dengan rasis, ya. Memperolok ciri fisiknya dia karena dia berasal dari ras yang berbeda gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang partikularisme. Apa itu partikularisme? Partikularisme itu gampangnya partisi, pembagian, ya. Jadi pembagian ini paham yang menjelaskan bahwa adanya sistem yang mementingkan kepentingan suku, kelompok, aliran politik, kelas sosial, agama, dan sebagainya, ya. Bentuk lain dari partikularisme ini adalah primordialisme, etnosentrisme, dan chauvinisme. Primordialisme ini adalah menganggap bahwa kelompoknya dia itu adalah kelompok yang paling baik, primor, ya. Primordialisme ini dia punya dua bentuk nih, ada tiga bentuk. Pertama, bentuknya etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Menganggap etniknya dia lebih bagus dibanding etnik yang lain, ya. Ada lagi nasionalisme, ini primordialisme yang arahnya positif nih. Nasionalisme ini rasa cinta yang tinggi terhadap sebuah kebangsaan gitu. Dan yang lebih parah lagi, primordialisme ada yang
tindakannya itu melakukan genosida atau pembunuhan massal. Misalnya primordialisme yang dimiliki oleh Hitler yang menganggap bahwa suku bangsa Arya adalah suku bangsa yang unggul di dunia dan dia harus menguasai dunia, ya, harus membunuh Yahudi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk primordialisme yang sangat radikal, atau dalam bentuknya itu genosida sikapnya. Beda dengan chauvinisme. Kalau etnosentrisme, kelompoknya dia yang dianggap sebagai kelompok yang bagus, sedangkan chauvinisme, kelompok yang lain yang dianggap sebagai kelompok yang unggul, bangsa lain dianggap sebagai bangsa unggul sehingga dia rendah diri. Itu namanya chauvinisme. Misalnya pandangan yang telah hidup turun-temurun di Indonesia itu menganggap bangsa Barat itu lebih unggul dibanding bangsa Timur, padahal tidak sebetulnya itu benar, gitu. Ya, itu yang dikatakan dengan chauvinisme. Chauvinisme adalah, ini kalian catat ya, menganggap bahwa bangsa lain, kelompok lain lebih baik dibanding bangsa sendiri. Ada lagi eksklusivisme, ya. Eksklusivisme ini kata dasarnya eksklusif, ya. Kalau partikularisme, ya, dia membedakan, mencirikan kelompok dia adalah beda dengan kelompok yang lainnya. Dan eksklusivisme ini adalah tindakan lanjutan dari partikularisme. Contohnya, ketika dia sudah menyatakan bahwa kelompok itu beda dengan kelompok lainnya, dia akan melakukan eksklusivisme, menarik diri atau memisahkan diri dari kelompok masyarakat dan menyatakan bahwa atau menganggap bahwa kelompoknya dia itu adalah kelompok yang paling penting. Itu adalah kelompok eksklusivisme, ya. Kasusnya biasanya terjadi pada kelompok-kelompok yang kita anggap sebagai kelompok yang radikal, gitu. Misalnya ISIS, gitu kan, dia adalah kelompok, itu tindakan dia kelompok yang melakukan partikularisme, terus dia melakukan eksklusivisme, dia memisahkan diri dari orang banyak, tetapi dia melakukan ancaman terhadap kelompok lain. Jadi ketika ISIS baru membedakan dirinya dengan kelompok yang lain dan dia menyatakan bahwa kelompok dia itu penting, itu baru eksklusivisme dan partikularisme. Tetapi kalau setelah dia melakukan kekacauan, mengancam keselamatan orang banyak, itu sudah masuk ke dalam tahapan radikalisme. Jadi tahapan yang pertama itu adalah partikularisme, kedua eksklusivisme, yang ketiga radikalisme. Dan di sini kita tidak akan membahas tentang radikalisme, ya. Kalau ada yang kalian tanyakan, silakan nanti kita bahas di video konferensi atau melalui chat pribadi. Nah, sekarang kita akan membahas pluralisme. Pluralisme itu berasal dari kata plural dan ism. Plural itu artinya beragam, isme itu paham. Jadi secara makna bahasa, pluralisme itu adalah paham tentang keberagaman. Artinya dalam masyarakat yang multikultur, masyarakat yang banyak budaya, ya, paham pluralisme ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menjalin toleransi di sana, ya. Bisa kita lihat nih. Jadi dapat diartikan lagi tuh, pluralisme itu adalah kesediaan untuk menerima keberagaman atau toleransi. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam agama harus ada toleransi? Ya harus, gitu. Menganggap, artinya kan nanti kalau udah menganggap semua agama sama, artinya itu menjadi liberal. Beda. Toleransi dalam agama itu adalah menghormati mereka dengan ibadahnya dan kalian menjalani ajaran agama kalian masing-masing. Itu yang dikatakan dengan toleransi, bukan menganggap bahwa semua agama itu adalah sama, ya. Jadi kita untuk toleransi itu kalian menjalankan semua ibadah dalam semua agama itu. Misalnya kalau hari Minggu kalian ke gereja, hari Jumat
ke masjid untuk salat Jumat dan sebagainya. Itu bukan pluralisme, itu malah jatuhnya kepada orang ngaco gitu, liberal. Jadi intinya pluralisme itu adalah toleran terhadap masyarakat yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, golongan, adat, bahkan ideologi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya ada beberapa pertanyaan nih buat kalian nih. Pertama, seberapa pentingnya pluralisme untuk Indonesia? Kalian jelaskan dan berikan pendapat kalian. Yang kedua, kalian carilah pengertian tentang pluralisme agama. Jadi berikan pendapat kalian mengenai hal ini. Ya, tugasnya nanti akan kalian biasa upload melalui link yang biasanya Bapak berikan. Ya, seperti biasa di Google Classroom. Itu saja. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa, ini pesan dari Bapak nih, jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan, menaati protokol kesehatan dan tetap social distancing. Keluar rumah pakai masker selalu cuci tangan ya. Akhir kata, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.